Gue lihat ada tren ya, di mana USD ini sebenarnya mengalami pelemahan ya. Jadi kalau USD-nya nggak mengalami pelemahan yang sekarang kita lihat terjadi, mungkin rupiah tuh udah 17.200 atau 300. Ya, kenapa rupiah masih stabil di 16.900 sekarang? Karena USD-nya sebenarnya yang melemah. Dan perang antara US dan Iran ini kalau kita belajar dari sejarah ya, ini mirip banget ketika dulu ya kerajaan Inggris British Empire itu perang sama Mesir di Suez Canal. Dan ini mirip juga ya kan yang direbutin adalah Hormuz di situ. Dunia ini kan tadinya lihat Amerika sebagai tukang bully ya, yang punya budget militer paling besar ya. Militer industri kompleks yang paling besar, ada perusahaan-perusahaan besar seperti Lockheed Martin ya kan. Dan banyak ya seperti Boeing dan lain-lain, military contractor. Ini tak terkalahkan, tapi sekarang kita melihat dunianya akan lebih split ya. Dengan terjadinya perang antara US dan Iran ini, ada satu negara yang mengalami keuntungan besar gitu, dan ada satu negara lagi yang mengalami keuntungan juga sambil nonton, yaitu Cina. Negara yang mengalami keuntungan besar di saat ini adalah Rusia ya, karena kan kita tahu bahwa Rusia sama Ukraina sedang perang. Ketika Rusia dan Ukraina perang, itu yang bantuin Ukraina kita tahu sebenarnya Amerika, militer yang bantuin. Ketika Amerika sibuk sama Iran, Rusia akan bisa memenangkan perangnya dengan Ukraina. Dan ini akan mengakibatkan dunia ini akan terpecah ya, ketika orang lihat bahwa bulinya Amerika ini nggak sekuat itu loh. Even Iran pun bisa melawan. Di situ kita lihat akan ada shift ya, dari dunia yang tadinya sangat sentralisasi dengan Amerika, USD, dan sekarang akan dunianya split jadi multipolar. Ketika perang dagang awal terjadi ya, kita lihat bahwa Amerika melakukan tarif yang bikin Cina kaget, karena waktu itu kalau nggak salah Donald Trump tuh baru ketemu dengan Xi Jinping, lalu langsung ditembak pakai tarif gitu, langsung dimulai perang dagangnya, dan Cina pun juga sepertinya nggak mundur gitu, tapi dia, ayo kita perang dagangin. Akhirnya ekspornya nggak banyak Amerika, tapi kita lihat bertumbuh, apalagi di Southeast Asia. Makanya sekarang barang-barang Cina tuh banyak sekali, kita lihat di Vietnam, di Indonesia, sampai ke India pun ya, ekspor Cina tuh bertumbuh. Jadi ini akan ada instabilitas politik. Kemarin kita lihat ada demo besar-besaran ya, Amerika turun banyak sekali ke jalan orang-orang Amerika untuk desak Trump untuk menghentikan perang. Jadi ini kita bisa lihat kalau secara politis sendiri ya, antara Republikan dan Demokrat ini ada problem ya. Karena menurut Demokrat perang ini bagus, kenapa? Karena ini melemahkan Republikan, yaitu Trump sekarang. Tapi Trump ketika dia nggak berhasil follow through di perang ini, yang akibatkan dia bisa di-impeach ya. Kita tahu sebelum Donald Trump tuh menjabat sebagai presiden, dia itu banyak sekali kasusnya ya kan. Case file dia tuh ribuan. Jadi ketika dia di-impeach, kalau misalnya dia nggak bisa menang perang ini, akibatnya Donald Trump kemungkinan dipenjara gitu. Dan Donald Trump pasti nggak mau itu. Jadi Republikannya akan bersikeras untuk pakai military kompleksnya Amerika untuk tekan ini. Dia akan keluarkan semuanya untuk militer ya. Pete Hegseth yang kita lihat ketuanya dari Pentagon akan